Pertama kita hormati dan muliakan segenap para alimin ulama, para tokoh masyarakat, terkhusus yang sama kita hormati dan kita banggakan abang saya Al-Mukarram Bang Haji Kubah Damin Sada, karena HK itu singkatan Haji Kubah, karena dulu hajinya Kubra. Kita doain beliau selaku ketua umum Jajakan Nusantara selalu sehat walafiat. Amin. Allah berikan kekuatan kesabaran dalam membina kita semua. Amin. Dan insya Allah doa-doa kita buat beliau yang terbaik. Beliau adalah putra, salah satu putra daerah Kabupaten Bekasi, terutama daerah Gabus dan sekitarnya. Insya Allah mudah-mudahan Jajakan Nusantara dipimpin oleh beliau senantiasa semakin solid, semakin kompak, insya Allah membawa maslahat perbaikan dunia dan akhirat. Hadir tengah-tengah kita sahabat saya Al-Mukarram Al-Ustadz Kiai Haji Aang Kunaifi Sopri selaku Ketua DPC FPI Babelan, dan hadir tengah-tengah kita Bapak salah satu anggota DPR RI Bang Haji Muhammad Daeng Muhammad, pembina Jajaka Muhammad Daeng Muhammad ya, dan segenap para orang tua, para pimpinan Padepokan dan seluruh yang hadir hari ini dalam rangka acara Lebaran Bekasi, jaga Bekasi strip, jaga Pancasila strip, jaga NKRI Bekasi, 1,08 Agustus 2020. Membaca dewek dah. Mudah-mudahan kumpul kita semua hari ini dapat berkah. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, dengan izin Allah saya bisa silaturahim dan bisa hadir di tengah-tengah keluarga besar Jajakan Nusantara, walaupun jarak memisahkan kita dengan adanya pandemi COVID-19 ini, tapi alhamdulillah Jajakan Nusantara memberanikan diri untuk bikin acara Lebaran Bekasi ini. Insya Allah jangan dipersoalin hal-hal yang kayak begini ya. Ini udah kita ikutin protokol kesehatan, dari mulai pakai masker, jaga jarak, nggak bisa kayaknya Rima mau dempet-dempetan semua, enggak, yang penting pakai masker dah ya. Karena kenapa kita ikutin, jadi nggak ada kesalahan. Nih sekarang banyak yang lagi nyari-nyari kesalahan mulu, bener, dikit-dikit ada aja yang nyalain. Saya dipesan sama Bang Damin tadi, jangan kasar-kasar, jangan keras-keras ceramahnya. Memang saya makhluk halus, kita makhluk kasar ya. Yang ngomong wajar kasar. Kasar itu untuk ngeritik, untuk pembaharuan, dan insya Allah membawa maslahat buat kita semua. Amin. Mengutip beliau, Rasul bilang qiwamud dunya bi arba'ati asya. Dunia bisa maju, dunia ini bisa kuat, negeri kita Indonesia bisa kuat, Bekasi bisa maju, Jajakan Nusantara bisa kompak, bisa solid. Yang pertama Rasul bilang apa? Bi'ilmil ulama, dengan ilmunya para alim ulama. Indonesia negeri kita telah merdeka 75 tahun. Yang merebut kemerdekaan adalah para ulama-ulama kita dengan santrinya, para guru dan orang-orang tua kita. Bukan hanya taruhan keringat, air mata, tetapi darah dan nyawa taruhannya merebut kemerdekaan negeri kita. Indonesia bisa maju, makanya para pendiri-pendiri negeri kita telah tulus di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar bilang, dengan berkat rahmat Allah Subhanahu, bangsa kita, negeri kita bisa merdeka. Maka Indonesia pengen maju, jangan jauh dari ulama, deketin ulama, minta nasihat dengan ulama, jangan nakut-nakutin ulama, apalagi nyampe ulama nggak pulang-pulang di kampung orang. Benar? Ini sekarang targetnya ulama-ulama kiai-kiai yang keras dikit ngomong, wow,
radikal. Wow, radikal. Justru yang radikal itu bukan yang begitu. Ulama tempat kita nasihat, makanya pentingnya kita kumpul dengan ulama, bisa ngaji. Jawara kalau bisa ngaji mantep. Doa dalam pengajian diajari tuh ada maknanya macam-macam. Alif fatha a, ya enggak? Ada itu maknanya. Alif fatha a akal, alif kasroh i ingat kalau udah punya akal, alif domau ukuran. Orang kalau udah punya akal ada ingatnya, ada ukurannya tuh akal. Bener. Ngaji kita tuh mengkaji itu. Kalau saya lain, alif fatha a amplopin, alif kasroh i isiin. Masa amplop doang nggak ada isinya. Alif domau kalau nggak ada usahain. Bapak taba banyakin Bang Dami. Bakas Robi pulang ceramah bingkisin. Masih kurang gedean lagi bungkusin Mbak Domabu tuh. Tanpa tata tambahin. Takas roti kalau malu titipin. Kalau nggak dikasih taruh matu gue tungguin. Tanpa rasa kalau nggak dikasih gue samperin. Takas roti kalau nggak dikasih juga gue sindirin. Terakhir dah sado masuk kalau nggak dikasih gue sumpahin. Sorry Bang Dani. Ya elah gue debat badan bleket. Wow, pantas jawara. Ini mah bukan jawara nih. Guru. Kalau saya mah bukan kurus Bang, tapi atlet. Ya, antara tulang dan kulit. Kita kira-kira ini jasa doang yang gede Bang. Ada buka masalah mau tiang tenda. Ya Allah. Kita kumpul dengan ulama ngaji. Deketin kenapa? Karena dengan kita kumpul dengan ulama, negeri kita bisa maju, bisa kompak. Yang merebut kemerdekaan kita kan orang ulama-ulama kita. Yang berebut kemerdekaan, melawan penjajah kan ulama kita. Kenapa ulama dikatain anti Pancasila? Benar. Kita pengen jaga tuh Bekasi, jaga Pancasila. Pancasila cikal dasarnya dari mana? Ya dari umat Islam. Islam udah ngajarin Pancasila. Mana buktinya? Kita udah terapin Pancasila Bang. Kapan? Tahlilan. Kita lagi tahlilan udah kita terapin tuh Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Lagi tahlilan kita baca apa? Kulhu. Katakan Tuhan itu satu. Berarti bener kan? Udah kita amalin. Yang kedua apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam tahlilan udah kumpul kita kemanusiaan yang adil dan beradab. Adil banget. Duduknya bareng, beradab lagi pakai salaman dulu. Tuh. Yang ketiga persatuan Indonesia. Kumpul kita di situ bersatu. Duduk bersila tahlil. Tuh, yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kerakyatan yang dipimpin, ada yang mimpin tahlilan Bang. Emang ada yang mimpin? Tuh, sebelum mimpin apa? Musyawarah dulu. Bang, Ustaz lu baca tahlil ya, ntar lu doa. Tuh. Ada musyawarahnya. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adil semua yang datang tahlil. Mana adilnya? Biasanya sama. Tuh. Paling Ustaz lu nggak ada lebihan dikit ya. Berengkosannya. Makanya kita udah ngamain Pancasila. Islam jangan dituduh anti Pancasila, nggak bisa. Ulama nggak bisa dituduh anti Pancasila. Justru Islam ngajarin Pancasila dulu. Mana buktinya? Simbol demokrasi umat Islam masjid. Di masjid itu ada aturan yang nggak tertulis. Apa aturannya? Siapapun masuk masjid copot sendal, buka sepatu. Itu aturan. Bener kok? RT masuk masjid buka sepatu teh. RW masuk masjid copot sepatu. Weh. Lurah masuk masjid buka sepatu. Nah, camat masuk masjid buka sepatu. Nah, gubernur masuk masjid copot sepatu. Nur. Presiden masuk masjid buka sepatu. Kan dijaga kesuciannya masjid. Nggak ada orang nomor satu dalam masjid, benar? Semuanya sama di hadapan Allah. Kalau udah masuk semua ke masjid, jangan usil Bang. Orang mau datang dari mana kek? Lu datang dari mana Bang? Dari Kidul, ada Kulon. Bener kan? Ini dari mana? Dari Wetan tuh, ada Kulon. Lu dari mana? Lu dari Kulon, ada Kulon juga lu. Semuanya sama di hadapan Allah, menyembah Allah Tuhan yang sama, menghadap arah kiblat yang sama, dalam sholat bacaannya sama, gerakannya pun sama, pun dalam sholat pakai bahasa yang sama. Ini makna Bhinneka Tunggal Ika, beda tapi satu tujuan. Oh, Islam udah ngajarin Pancasila Bang. Coba kalau sembahyang pakai bahasa masing-masing lah, rame musola.
Orang Sunda takbir Gusti Allah nu ageng. Malaikat nyaut di belakang nang silai itu. Teman kita dari Padang kencengan lagi Allah nan gadang. Malaikat nyaut ranca bana. Kesian orang Ambon teman kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rahim. Hari kami ini udah mati lama-lama. Nih Islam udah ngajarin Pancasila. Kalau sudah masuk semua sholat berjamaah dong terapin. Dalam sholat jamaah ada imam, ada makmum. Makmum siapa aja boleh, bener. Lah timbang makmum. Ustaz dia kan tukang mabok itu boleh jadi makmum. Lah boleh, lah timbang makmum. Bacanya kagak fasih, Ustaz boleh. Lah boleh. Ketinggalan 1 rakaat pun boleh jadi makmum. Tapi nggak sembarang orang jadi imam. Imam mau memimpin orang banyak. Kalau imamnya bego, makmumnya geblek, kacau. Maka dalam ilmu fikih nggak ada bab pemilihan makmum, nggak ada. Yang ada bab pemilihan imam diterapkan dalam bermasyarakat. Jadi pemimpin lain sama rakyat. Rakyat sama siapa aja boleh. Bener Bu? Baru lahir aja bro, rakyat udah. Jadi pemimpin nggak sembarangan. Syarat jadi imam dalam ilmu fikih ada 4. Yang pertama yang fasih pilih, bacaannya fasih. Yang fasih jadi pemimpin yang ngomongnya enak, bener. Kebijaksanaannya enak, kebijakannya bagus. Ngomong yang fasih, yang enak, yang danta. Mohon maaf yang nggak boleh jadi imam, yang cadel, bindeng, swing, minggir dulu. Nggak boleh bang, jangan kan yang swing, yang bindeng aja nggak boleh. Mau orang bindeng mau kemana lu, ke Walung? Lu mau kemana, ke Walung? Nggak jelas. Gue denger bapak lu sakit, udah meninggal. Oh meninggal, innalillahi. Udah meninggal, oh mendingan. Dengeran kita meninggal. Artinya apa? Orang yang kalau cacat hukum kagak boleh jadi pemimpin, bener? Masa orang cacat hukum bekas di penjara jadi ketua BUMN, bener? Nggak masuk lah, nggak masuk. Yang fase, Ustaz, di kampung saya ada 2 orang fase. Bagaimana cara milihnya ini? Sama-sama fase. Yang kedua syarat fikih apa? Yang alim ilmu agamanya, dia yang berhak jadi imam. Yang alim, yang tahu maunya rakyat bagaimana, yang tahu maunya makmum bagaimana. Makmum tuh pengennya kalau kita jadi makmum, imam bacaannya jangan panjang-panjang, benar? Tentang jadi imam baca habis sembahyang maghrib, baca fatihah, habis fatihah surahnya yasin, bacanya baca waqiah, wa ilaha illallah. Makmum di belakang ngikutin bang, ngikut aja kita di belakang. Enggak kita batalin, cuman apa? Ngomong dari hatinya tuh, besok gua kapok dipimpin sama lu lagi. Bener bang? Yang enak, yang alim, yang tahu maunya rakyat apa, yang pengen tahu maunya rakyat Bekasi apa, kita cari pemimpin. Mudah-mudahan nih, insya Allah besok dari orang kampung Bekasi langsung asli, apalagi orang bagus yang jadi pemimpin di Bekasi. Amin. Saya mah pengennya Mbang Damin yang jadi bupati. Pengennya kalau didukung ya, pengennya beliau cakep dah tuh. Ntar cari pasangan dah, banyak pasangan tokoh-tokoh kita. Ada Bang Daeng Muhammad, ada Bang Munawar Fuad, cakep dah tuh ya. Dokter cakep-cakep jadi Munawar Fuad Damin. Jadi disingkatnya cakep itu Mukmin Munawar Fuad Damin, kan bagus ya. Iya itu kalau pengen saya, ya dia mau kagak tuh orangnya. Mau bang, insya Allah dah ya, mudah-mudahan. Tuh, jadi pemimpin yang fasih, yang alim. Usaha di kampung saya sama-sama alim, sama-sama fasih. Bacanya sama fasihnya, alimnya sama. Syarat yang ketiga apa? Yang lebih tua umurnya, dia yang berhak jadi imam. Yang tua ambilin, yang pengalamannya lebih banyak, yang tahu banget bagaimana kampungnya sendiri. Bener? Yang keempat, Ustaz sama-sama tua nih umurnya. Saya lihat KTP-nya sama, lahirnya bareng ini. Waduh, habis ulang tahun sama bareng kemarin. Syarat yang keempat, yang lebih dulu tinggal di kampung itu siapa? Dia yang berhak jadi imam. Memang tinggal yang bareng, Ustaz dari masih kecil dia kias kental. Habis dia syarat fikih, habis bang, habis udah syarat fikih. Syarat yang kelima, ini syarat dari saya doang nih, saya tambahin. Yang bininya lebih dari 1 yang berhak jadi imam. Ngapa kau tawa? Dia kan ada sabaran kok, pulang sana kuncin pintu, pulang sana kuncin pintu. Akhirnya tidur di masih di kolong beduk jadi tidur. Makanya kita pengen, ayo kita pengen kompak, kebersamaan, kekompakan, deketin ulama, ilmunya para alim ulama. Kita ngaji, kumpul di majelis taklim. Sekarang orang mengajar ada baget kok, udah buat pada
Godaan kita mengaji sekarang banyak banget TV siang malam nonstop. Anak emak maghrib berebut remote, HP pinter-pinteran anak berebut, pinteran anak kok HP. Ilah maghrib TV tayangannya udah agak semenggah. Anak muda tayangannya sinetron, ngajakin berantem, tawuran, pacaran. Belum lagi mama sinetron tuh. Wah ilah apalagi sinetron Indosiar. Wah ilah jadi bini di Indonesia tuh sinetron gituan. Sabar-sabar banget saya lihat kok. Iya bini sabar banget itu. Dia sabar begitu karena dibayar kok. Ya wajar, makanya kita laki kita kok bilangin kalau saya sabar bang bayar gitu ya. Sinetron begitu ngajong buat ketemu pacaran kawin gue masuk kerja di kantor ketemu cewek cakep akhirnya jadi selingkuh dia pacaran tinggal akhirnya sabar banget ntar dia udah miskin jatuh miskin ketemu lagi akhirnya dibalik lagi begini yang tua sinetron muter-muter ke doang udah gila kalau sinetron azab gua kalau udah ke gubernur ngata ngalah-ngalahin mulu sinetron begitu burung batang nangkring ke tiang listrik mayat digotong nyebur sendiri ke tali sampai judulnya salah judul saya lihat judul begitu, istri belanja online tanpa pengetahuan suaminya, mayatnya digotong JNE. Paketin. Netron begitu, nah itu. Banyak buat godaannya kok kita mengaji udah. Ya, makanya kalau kita kumpul ngaji sempetin waktu insya Allah. Mumpung masih sehat, mumpung ada kesempatan kumpul dengan ulama duduk di majelis taklim. Waktunya ngaji, waktunya hiburan. Saya mau kagak ngelarang, enggak? Enggak saya mah orangnya asik kok. Tetangga sering tuh hajatan ngundang, Ustaz saya mau hajatan ya, mohon maaf nama Ustaz saya namain di undangan turut mengundang. Terus saya tanya hiburannya apa tuh kalau hajatan? Dangdutan. Ya nggak apa-apa, silakan orang dangdutan, hiburan kok bener. Iya, ini kadang-kadang jadi Ustaz fanatik banget. Wah ilah Ustaz ngeliat cewek cakep nunduk. Tasbih mau digiring subhanallah. Ada cewek cakep nunduk, Ustaz bego itu. Iya bu ya, iya saya mah kagak begitu. Waktu joget, waktu ngaji, orang bener banget, cepet mati. Bener dah. Iya. Itu mah waktunya nyawer, nggak apa-apa, saya demen. Saya sering banget bawa mobil nyetir sendiri, kadang-kadang bete, pusing, capek. Setelah aja musik, ya lagu dangdut, apalagi dangdut Ayah Haji Roma Irama. Wah, kalau mantep buat lagunya, enak tuh. Enak kita dengerin lagu-lagu itu, lagu-lagu Rita Sugiarto. Kalau kau masih sayang kepadaku, ku ingin aku saja yang kau sayang. Kalau kau masih cinta kepadaku, ku ingin aku saja yang kau cinta. Ya Allah enak, joget-joget, hilang stres. Iya, ngaji mulu ada hiburan salah juga, ngaji mulu joget-joget, mati cepet. Iya. Apa-apa silakan orang hiburan kok. Saya pesen tuh sama yang hajatan. Lu kalau undang dangdutan, lu pesen penyanyi yang bener pakaiannya, begitu. Iya. Ini kadang-kadang ya ilahi suaranya kagak enak, pakaiannya bu di tete ngablam. Rok tinggi segini pakai tanah wahai. Wah ilah apa? Wahai. Kalau Hawaii mah dari paha ke betis, itu Hawaii. Kalau dari betis ke atas namanya wahai. Gua ilah salon di atas panggung banyak, gua angkat kakinya di salon. Gua jantin di salon. Bubak, dia nonton gua kan mangap udah. Silakan orang hiburan, dangdutan, nyanyi gak apa-apa. Evita Mala suaranya enak bener. Tapi pakainya sopan, Cici Paramida enak suaranya pakainya sopan, enak dinikmatin dangdut itu joget aja bang, nggak ngapa-ngapa. Orang joget kagak dilarang kok. Siapa yang larang? Yang nyuruh Ayah Haji Roma Irama malah. Haji Roma Irama kan nyuruh begitu, joget tidak dilarang, asalkan jarang-jarang, kan begitu. Joget memang tak penting, tidak penting, asal jangan sering-sering, begitu. Mari kita joget. Joget begitu lagunya. Mengapa? Makanya kalau Ustaz itu yang begitu tuh kok, yang kalau kagak temen, saya kagak temenin kagak. Yang serius-serius saya kagak temenin Ustaz. Serius banget gua long marah dia. Gua pasti gua kayak enggak, saya enggak temenin. Enggak saya temenin saya. Waktunya kita ngaji, waktunya hiburan, bener bang? Iya, jadi kita nggak perlu fanatik banget. Orang hiburan ada batasnya, kan begitu. Disuruh kita biar refresh otak kita dan gak stroke. Iya belum kalau serius banget cepet mati bener dah. Itu teman saya, guru saya, ya Arifin Ilham, cepet mati, berbisikin mulu, mau mati. Udah buatan bener. Orang udah buatan bener kata Allah, udah lu jangan lama-lama di dunia, udah mati. Makanya alhamdulillah, ya saya masih seger aja biar guru begini. Iya, saya mah enak, kalau karaoke saya datang.
member Inul Vista. Wah, jangan salah. Wah, sih mau joget masuk ketahuan, yang jaga tuh di FBR. Wah, yang jagain parkir FBR, rasa kita masuk, wah ada guru kita, joget masuk. Nanti gua ke cewek, nanti gua kumpul rame-rame sama teman-teman gua. Bahkan kayak yang lain, habis gua yang situ gua kerjain. Bener, ayo ikut gua, apa ceramah, tablik akbar, lu baca Qurannya, lu ceramah kedua, atau ceramah pertama, kayak gitu. Saya bawa satu mobil. Wah, udah pakai gamis, udang-udang cakep, gua saya ajak aja ke Inul Vista. Kaget dia. Lu katanya acara, ya ngasih dulu di sini hiburan. Akhirnya dia buka peci, gamisnya masuk ke dalam, kan lucu. Akhirnya apa? Jadi ikut nyanyi. Tadi kan kedemen nyanyi dah. Satu lagu, dua lagu lah. Ramah-ramah enak juga ini. Besok kapan-kapan sering-sering begini ya. Katanya hiburan. Nah iya lu yang ngaji mulu. Quran mau dibaca ke hiburannya. Stres mati lu. Itu aja enggak memang begitu. Ayo kita waktunya hiburan-hiburan. Amin. Iya waktunya ngaji-ngaji kita kumpul di majelis taklim. Semuanya kita dengan bi'ilmil ulama. Insya Allah aman negeri kita, kampung kita. Ya Rabbal. Yang kedua, Rasul bilang apa? Negeri kita bisa maju, kampung kita bisa kuat, Bekasi bisa maju dengan apa? Bi'adlil umaro, dengan keadilan para pemimpin-pemimpin kita. Kalau pemimpinnya adil, insya Allah aman. Amin. Ini sekarang kita ngerasain Pak. Masyarakat kita udah susah, miskin, orang kampung, bener Bu? Pada dia saat begini lagi corona begini, ilahilallah semuanya kesian. Makanya mereka pada demo tuh, panjak pada demo, tukang panggung pada demo, yang punya pelampang tuh ya pada demo semuanya. Iya semuanya, jangankan tukang pelampang yang kerja PKH kagak. Ustaz aja kena corona, Ustaz kena imbasnya. 5 bulan agak ceramah. Nah kalau Ustaz kan malu mau minta, malu mas apa gue minta. Akhirnya yang ada dijual-jualin motor gade, TV gade, semuanya habis dah 5 bulan agak ceramah Bang Damin. Ya ilahilallah, ya ilahilallah. Mana pemerintah pikirannya? Ya bansos-bansos, ada kebagian berebut tadi gue ngomelin. Gue ngomelin, mana teh jatah gua, kagak dapat semuanya. Artinya apa? Sekarang kita udah miskin, kita kepengen tuh ya enggak, masyarakat kita pengennya sekolah gratis, kesehatan gratis, lapangan kerja ada, sembako murah, segitu doang kok pengennya kita, bener? Kagak muluk-muluk. Makanya kalau pemimpin yang adil yang tahu, nih Bekasi kaya Bang, Kabupaten Bekasi tuh wow luar biasa, kekayaan alamnya luar biasa, apalagi Indonesia negeri kita. Laut kita aja paling banyak Bang, pasir laut kita aja bisa ngurung Singapura. Negara kita itu negara yang besar dan kaya, besar kaya, udah besar kaya, 17.000 pulau, 17.000 pulau, 17.000 pulau, 17.000 pulau. Itu belum termasuk Pulau Gadung sama Pulau Gebang. Tambah lagi Pulau Timaha, wah lah banyakan lagi itu. Negara kaya dan besar. Ahlan wa sahlan guru kita Al-Mukarram Ki Haji Yunus Asih. Ya Allah Ki Yunus Asih hadir tengah-tengah kita berserta rombongan. Guru mohon maaf ini. Ya, tuh Bang Damin sama CS banyak, kiai deketin semua. Makanya didoain mau dia, makanya nggak kurus-kurus. Enggak buat gak enak. Udah tebek banget. Ilahilallah mau ribet kita ngeliat kepelannya takut. Ilahilallah. Pagi gua lo udah buat gini. Gua langsung gas suara kencang. Orang gentak aja. Doa itu pasukan anggota GMBI dipeluk aja langsung pingsan. Wah hebat banget gua udah buat tuh. Besok saya pakai gamis nih, cakep nih. Pakai gamis, udang-udang. Wah keren banget tuh Bang. Dia kata Syekh udah hadratus Syekh. Wah hadratus Syekh. Insyaallah berkah. Nih ilmu yang manfaat bi'adril ilmunya ulama bi'adril umaro, dan yang ketiga bisa khawatil agniya. Negeri kita bisa maju, negeri kita bisa kompak, kampung kita bisa maju, Jajaka bisa maju, bisa khawatil agniya, dengan kedermawanan orang-orang yang kaya. Ini bikin acara Lebaran Bekasi, kalau nggak ada donaturnya nggak bakal jalan, bener. Makanya yang kaya-kaya jangan pada pelit, medit, koret, butut gasiran, pantat kuning, gol nontot. Orang kalau udah pantat kuning, gol nontot udah parah kok. Itu orang nyeduh kopi, ampasnya dijemur lagi. Rusaknya pelitnya tuh orang. Makan launya ikan habis, pala aja kerepuk semua. Lah kucing melongo nungguin pala. Apalagi ibu-ibu sekarang masak udah pakai presto semua. Tulang hancur presto. Kucing pada kurus gak bisa tulang. Jangan pelit, kita medit. Orang kaya ayo bantu. Yang punya harta bantu dengan hartanya. Jangan sampai duit kita ntar habis ya beli dokter. Nah liver, jantung, stroke habis dah.
Nih, kata siapa duit kita nggak bisa bawa mati? Duit bisa kita bawa mati. Kenapa? Dengan apa? Dengan cara sedekahin. Insya Allah bisa kebawa mati. Amin. Iya, jangan pelit medit. Bisa khawatir agnia, kedermawanan orang yang kaya. Islam bisa maju, negeri kita bisa maju. Ayo, jangan pada pelit. Yang punya harta bantu dengan harta. Amin. Ustaz saya nggak punya duit, bantu tenaga boleh, silakan. Tenaga nggak bisa Ustaz, pikiran bagaimana? Pemikiran bantuin. Pemikiran juga nggak bisa Ustaz saya. Memang saya orang geblek. Ya udah bantuin doa. Doa kagak bisa Ustaz saya, ya udah bantuin diem aja. Ya udah kagak bantuin duit, tenaga kagak, pikiran kagak, ngomong mulu ngomong, ngeritik orang, ngatain mulu. Bang, anak muda salah itu, lu yang bener bagaimana? Gue juga bingung. Nah ini, makanya kita kepengen, ayo kebersamaan, kekompakan. Lihat Rasulullah berjuang. Rasulullah berjuang dengan apa? Dengan cara menginventarisir potensi. Sahabat Rasulullah yang terkenal ada 4 kok. Yang pertama ada Sayyidina Abu Bakar. Siapa ini? Sayyidina Abu Bakar, orang tua merangkap mertua, merangkap sahabat. Tempat Rasulullah curhat dan tukar pikiran. Kampung kita Bekasi kudu ada orang tuanya. Tempat dia curhat, tukar pikiran. Insya Allah kalau kita deketin orang tua. Kenapa? Orang tua makan garamnya lebih banyak, pengalamannya lebih banyak. Insya Allah aman. Amin. Yang kedua ada siapa? Ada Umar bin Khattab. Siapa ini? Jawara, jenderal Jawara. Berani, luar biasa. Kita mesti ada begitu. Hei anak muda ngaji, bikin pengajian, ada yang gangguin laporin sama gua bacok batang lehernya. Begitu mestinya. Jawara berjuang. Alhamdulillah Umar bin Khattabnya mesti ada. Yang ketiga ada siapa? Ada Utsman bin Affan. Siapa ini? Bangsawan, hartawan, dermawan, duitnya banyak, hartanya banyak, habis untuk perjuangan Rasulullah. Mesti ada yang kaya. Ini nyari Utsman rada susah nih. Nyari Utsman rada susah. Nyari Utsman rada susah. Nyari Utsman rada susah. Nyari Utsman. Kita bagaimana mau maju bang? Kayak pada pelit-pelit banget masjid, mengkotak hari Jumat lihat ribuan mulu. Yang Jumat kalau pada idep bawa duit. Orang mau baju koko masukin kantong duit dari kantong koko. Iya, ini kotak buat tasbih doang dibawa sembahyang Jumat. Bawa bapak korban udah nyengser, udang-udang kayak ban Vespa. Tasbih kayak biji pinang ditarik rosok. Lo kotak masih jauh. Subhanallah. Kotak udah dekat. Astagfirullah. Kotak lewat ke sana. Alhamdulillah. PA. Kita pengen itu bang, saling membantu diantara kita sesuai kemampuan kita. Kita semuanya berjuang kok. Amin. Habib Rizik berjuang, Bang Damin berjuang, ulama kita berjuang, ya enggak? Bupati, camat semuanya berjuang. Tergantung berjuang itu kan kudu pakai senjata, bener bang? Tergantung musuh yang kita hadapi. Kita harus profesional dan proporsional. Artinya apa? Kalau kita semua berjuang masing-masing, kalau jadi ayam ya kudu kukuruyuk. Kalau kita jadi kambing kudu ngembe. Jangan jadi kambing kukuruyuk, kagak pantas. Apalagi jadi ayam lembek, nggak pantas. Artinya apa? Semua masing-masing berjuang. Bang Damin berjuang, saya berjuang sesuai kapasitas dan kemampuannya. Tergantung musuh yang kita hadapi. Musuh ada senjata, Ustaz yang kita hadapin akar nangka, kampak maju. Begitu musuhnya. Ustaz yang kita hadapin kumis, silet maju. Kadang-kadang kebalik, yang dihadapin kumis, yang maju kampak. Kumis kagak rapi, bibir somplak. Siapa jadi apa udah nggak jelas. Kita pengen berjuang sesuai kemampuan kita. Amin. Semua berjuang. Yang keempat ada siapa?